Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang senantiasa kita terima, termasuk nikmat kita bisa hadir di masjid kita untuk sholat maghrib secara berjamaah, dan nikmat kita bisa nanti mengikuti ta'lim insyaallah. Kemudian salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan dari junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pekan kedua seperti biasa ta'lim kita diisi Ustaz Fajar. Seperti biasa Ustaz di akhir sesi mudah ada waktu nanti sekitar 20 menit untuk kita manfaatkan tanya jawab dari jemaah. Insyaallah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una innaka alimul khabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din waftah 'alaina futuhal alim innaka khairul fatihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjamaah Bapak Ibu yang semoga merahmati, alhamdulillah kita bisa kembali bermajelis di kesempatan pada maghrib kali ini dalam keadaan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahannya kepada kita semuanya di majelis ini. Allah mendapat kita semua mendapatkan curahan rahmat, ampunan, serta didoakan oleh para malaikat hingga berakhir di majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita semua dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing dan tuntun kita semuanya untuk bisa selalu ittiba dan istiqamah menjalankan apa yang diajarkan dan diteladankan kepada kita dalam kehidupan kita ini. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Untuk keberkahan majelis kita, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua Pak? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita pada Shalihin. Kita masuk di hadis yang ke-10 ya. Hadis ini tentang fadilah dan adab masjid ya, ke masjid. Baik, kita baca dulu hadisnya. Nanti kita akan carikan beberapa faedah dari hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Salatnya seseorang secara berjamaah, ya, berjamaah di sini maknanya satu, yang paling afdal berjamaah di masjid, ya. Tapi boleh jadi juga berjamaah secara berjamaah, ya, mungkin di tempat yang lain, di kasafah, ya, di satu tempat musholla atau tempat lain yang dilakukan secara berjamaah. Meskipun tempat yang paling baik untuk berjamaah adalah masjid. Tazidu ala salati fi baiti wa salati fi suqi bil anhu darajah. Lebih utama di sini maknanya lebih banyak pahalanya dibandingkan dia mengerjakan salat di rumahnya satu, ya, ataupun salat yang dikerjakan di tokonya, suq, pasar, ya, tempat kerja, ya. Berapa perbandingannya? Bid'an wa 20 darajah. Bid'ah itu dalam bahasa Arab artinya penyebutan angka rentang dari 3 sampai 10. Maka bid'ah wa isrina ini maknanya 23 ke atas. Makanya dalam banyak hadis keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendiri itu ada yang dalam hadis riwayat Muslim disebutkan isruna darajah, 20 derajat. Dalam hadis yang lain, ya,
25 derajat. Dalam hadis lain 27 derajat. Maka angka yang di sini disebutkan rentang 23 sampai 30. Bid'an wa isrina derajat. Ya, kesimpulannya adalah sholat berjamaah yang dilakukan seseorang nilainya pahalanya lebih besar dibandingkan dia sholat sendiri. Nah, itu kesimpulannya. Wa dzalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-shalah la yuridu illa as-shalah. Ya, maka jika salah seorang di antara kalian berwudu, tawadda'a berwudu dengan wudu yang sempurna, maksudnya wudu yang sempurna ya Pak, yang mengerjakan rukun-rukunnya, kemudian mengerjakan sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Inilah fadilah kalau kita wudu di rumah. Ya, ini fadilah apa? Pergi ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Nanti masuk dalam hadis ini. Ya, maka masuk dalam hadis ini. Kebaiknya memang kalau ke masjid itu ya wudunya dari rumah. Ya, dari rumah. Ya tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Kemudian datang ke masjid. Ngapain datang ke masjid? Tidak ada yang menggerakkan dia ya, atau tujuan dia ke masjid kecuali sholat. Bukan ketemu orang, bukan ngadem. Ya, jadi kan sekarang ke masjid ngadem kan, AC kencang. Ya, ataupun yang lain-lain lah, kabur dari omelan istri, tidak mau ribut sama anak, kabur ke masjid dari itu ya. Tidak apa-apa, dulu juga sahabat begitu. Misalnya Ali bin Abi Thalib itu ya cekcok sama cewek biasa dari mata. Lagi ada apa? Ada ribut sedikit sama Fatimah, kabur ke masjid, tidur di masjid. Nah, jadi sebenarnya bapak-bapak yang hari kalau ada masalah di rumah lari ke masjid itu bagus. Ya. Daripada lari yang ke apa diskotik kan, itu bagus lari ke masjid. Nah, dulu Ali itu begitu, dia lari ke masjid, tidur di masjid. Karena sampai beliau berdebu wajahnya karena tidur di masjid. Di zaman Nabi kan masjid Nabi itu lah sekarang. Di sini itu apa? Masih tahan pasir. Maka dia tidur di atas surban itu berdebu. Tentang Nabi SAW. Ya Aba Turab, kum ya Aba Turab. Bangun ki ya Aba Turab. Aba Turab itu panggilan karena Ali wajahnya berdebu. Maka Abu Turab itu sebenarnya artinya secara harfiah itu bapak yang berdebu. Ya. Nah Rasulullah paham ini lagi ada masalah, maka dia tidur di masjid. Karena kata Rasulullah sudah pulang-pulang. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada panggilan yang lebih aku cintai melainkan panggilannya. Jadi itu justru jadi kenangan tersendiri buat Allah. Ali dipanggil sebagai Abu Turab. Ya. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Ya. Maka tidaklah dia berjalan satu langkah kecuali dengan satu langkahnya tersebut akan diangkat baginya satu derajat, satu ketinggian ya. Wa khutta anhu biha khati'ah, dihapuskan atasnya satu kesalahan hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Nah, ini berarti Pak ada satu fadilah berjalan menuju masjid. Maka setiap langkah kita dari rumah ke masjid itu dihitung dua kebaikan, satu diangkat derajat, satu dihapuskan dosa dan salah. Ya. Berarti kalau makin jauh lebih baik derajatnya. Ya. Tergantung. Jika mengejar yang jauh kemudian terlambat itu tidak baik. Ya. Tapi intinya poinnya adalah fadilah, adanya keberkahan dan fadilah yang utama bagi mereka yang memperbanyak langkah ini. Karena setiap langkahnya adalah peningkatan derajat dan juga penghapusan dosa. Ya. فإذا دخل المسجد كانت الصلاة مكانت الصلاة هي تحبسه. Kemudian dia masuk masjid dan dia mengerjakan salat dan tidak ada yang menghalangi dia tetap di masjid kecuali salat. Ya, dia salat sunnah, mungkin tahiyatul masjid, qobliyah, wajib, ba'diyah. Ya, dan tidak ada yang membuat dia bertahan di situ kecuali mengerjakan salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Maka Allah utus para malaikat tertentu yang punya job desk memang mendoakan orang-orang yang sholat. Ya, maka malaikat akan mendoakan orang yang senantiasa atau tetap berada di tempat sholatnya dengan sebuah doa.
Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati, Allahumma ighfirlah, Allah ampuni. Masya Allah ya. Tapi kalau di masjid itu dia di depan zikir, Allah utus malaikat yang memang punya tugas untuk mendoakan. Ya, Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia. Kemudian Allahumma tub alaihi, terima taubatnya. Malam yudri fihi, ya, selama dia tidak melakukan apa, tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu dalam salatnya, dalam tempat yang tersebut. Malam yuhdits fihi, dan selama dia tidak berhadas, ya, selama dia tidak melakukan kesia-siaan dan selama dia tidak berhadas, ya, tidak batal wudu. Jadi selama kita duduk di tempat kita setelah sholat atau ketika masuk masjid sholat, maka malaikat langsung mendoakan Allahumma arhamhu waghfir lahu, Allahumma tub alaihi. 3 ya, dimohonkan rahmat, dimintakan ampun, dan dimintakan taubat kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sedangkan lafaz ini adalah lafaz milik Muslim. Ya. Ada beberapa faidah yang bisa kita petik di kesempatan ini. Maka hadis ini punya beberapa kandungan adab dan juga faidah terkait berangkat ke masjid. Ya. Pertama di sini, jawaz shalah fil aswaq wa in kan makruha lima fiha min sighal al-qalbi wa 'adam al-khushu'. Artinya apa? Tempat sholat yang paling utama masjid. Tapi boleh tidak kita sholat di tempat lain, di rumah atau di tempat kerja? Di sini disebutkan toko, pasar, di warung, boleh tidak? Boleh. Sah dan sah. Cuma kalau dari segi afdhaliyah, mafdul, nilainya lebih rendah dibandingkan berjamaah di masjid. Tapi boleh tak boleh? Tapi di sini para ulama mengatakan orang sholat di pasar, atau di warung, di toko itu hukumnya makruh. Makruh. Kenapa makruh? Ya, potensi khusyuknya kecil. Ya, potensi apa? Khusyuknya kecil. Kenapa? Ramai, ya, tidak tenang, mungkin suasana ibadahnya kurang dapat. Nah, maka karena faktor potensi khusyuknya kecil itu, maka hukumnya makruh. Sah-sah, tapi kalau bisa ditinggalkan. Ya, cari tempat yang lebih menenangkan. Ya, salah satu tempat paling menenangkan. Musola harus jenis tempat seperti itu. Boleh, kalau kalian boleh atau tidak boleh. Kemudian, salat berjamaah di masjid afdal min salati insan munfaridan bi 5 aw 6 aw 7 aw 20 darajah, kama jaa musarrihan bihi fi ba'd riwayat. Maka salat berjamaah yang dilakukan seseorang lebih utama dibandingkan orang salat sendirian 27 kali. Misalnya kita di salat maghrib tidak berjamaah, ya. Dibandingkan orang itu salat sendirian, sholat maghribnya diulang mungkin 17 kali, mungkin 20 kali. Nilainya berjamaah tetap lebih baik. Ya. Tapi di sini nanti para ulama berbeda tentang berjamaah di masjid itu wajib atau tidak. Jumhur ulama mengatakan sholat berjamaah di situ bab afdhaliyah, keutamaan, bukan kewajiban. Kecuali madzhab Hambali. Madzhab Hambali mewajibkan sholat berjamaah. Tapi pun berjamaah tidak harus di masjid. Artinya apa? Ya, misalnya begini, ada orang berjamaah di satu tempat, di rumah atau di mana, dia berjamaah di situ. Sementara dia mungkin dia mau ke masjid tapi terlambat, kemudian dia berjamaah di tempat lain, dia dapat hadis fadilah ini kan? Dapat. Dia tetap apa? Dapat. Mungkin dia terlambat, tapi dia tetap berjamaah, maka dapat fadilah tetap dapat. Ya. Kemudian mana yang lebih utama, berjamaah di rumah atau sholat sendirian di masjid? Berjamaah di rumah lebih utama jika memang di masjid tidak ada jamaah. Misalnya contohnya dulu COVID, ya, di masjid tidak ada jamaah, ya, libur sholat jamaah. Kemudian kita tetap berjamaah di rumah. Mana yang lebih utama? Tetap di rumah. Asal tadi berjamaah. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan, ya, al-ikhlas mu'tabar bi tahqiqi hadis salat. Apa yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis itu? Orang mau ke masjid itu anjurannya tadi berwudu dengan sempurna, kemudian berjalan kaki. Ya, ada hadis lain yang melengkapi hadis ini. Kita dianjurkan juga kalau berjalan dari keluar rumah itu berdoa sepanjang jalan. Ya, apa doanya?
Salah satu riwayat disebutkan Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa fi amani nuran wa fi qalbi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma zidni nuran. Hafal? Dia sering dihafalkan, baru bisa hafal. Kalau cuma dihafal sekali kemudian tidak dihafal betul. Jadi ini doa yang dianjurkan orang kalau berjalan ke masjid dia minta doa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di mataku cahaya, di telingaku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, tambahkan bagiku cahaya. Nah, itu doa. Itu dianjurkan ya. Dianjurkan dibaca ketika orang proses berjalan ke masjid ya. Dan juga termasuk kalau kita sholatnya malam ya, seperti isya atau subuh, ada tambahan lain ya. Nabi SAW disebutkan juga di sini hadis ini agak jauh. Di salah satu sunnah kalau kita misalnya keluar di malam hari gelap ya cuacanya, itu untuk disunahkan untuk melihat ke langit, kemudian baca penggalan ayat dalam surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Nah, dianjurkan baca. Ya. Ini termasuk bentuk renungan dan tadabbur seorang mukmin ketika keluar. Boleh melihat, jadi melihat langit itu bagian dari apa? Sunnah. Ya, melihat langit kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Itu beberapa anjuran dari Nabi kita SAW. Ini doa itu atau zikir seperti itu sulit untuk diingat kalau jarang diamalkan. Itu harus membiasakan bagi masjid dibaca. Ya, belum hafal nanti silakan dihafal. Cari saja di Google. Ada doanya di Google. Ya, bahwa sahih. Kemudian pahala amal-amal tadi itu tidak akan dapat kecuali dilakukan dengan niat ikhlas lillah. Itulah kenapa Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam bab niat. Ya. Kenapa? Amalan-amalan yang dilakukan tadi membutuhkan satu kata kunci, yaitu apa? Ikhlas dalam melaksanakan. Maka itulah kemudian kunci yang akan bisa mendatangkan pahala di setiap aktivitas, rutinitas, proses kita dari rumah menuju masjid beribadah. Ya. Selanjutnya, wa anna as-salata afdalu min ghairiha min al-a'mal bima dzakara min ad-du'a al-malaikah lil musallin. Maka aktivitas terbaik di masjid itu apa? Salat. Meskipun di masjid digunakan bukan hanya untuk salat. Kita bisa duduk-duduk, sekedar duduk-duduk, bisa i'tikaf, kita bisa zikir, bisa wirid, bisa doa, baca Quran, majelis ilmu, bahkan sekedar ngobrol-ngobrol saja. Masjid memang bisa untuk difungsikan itu. Tapi status terbaik seseorang ketika masuk masjid itu adalah berstatus mengerjakan sholat. Ketika dia mengerjakan sholat, maka dia mendapatkan tadi apa? Doa para malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Malaikat tupoksinya, malaikat itu dia akan mendoakan itu ketika apa? Sholat. Nah, ketika apa? Ketika seseorang sholat. Jadi ketika orang masuk sholat wajib, sholat sunnah, maka itu dia kalau di masjid didoakan kepada malaikat. Makanya itu kita dianjurkan kalau masuk masjid itu ya, minimal sholat tahiyatul masjid selain sholat wajib. Makanya kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Maka kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk, usahakan apa? Sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya. Termasuk itu maka Nabi SAW punya kebiasaan kalau pergi safar, pergi jauh, pulang itu jangan langsung ke rumah, ke masjid dulu sholat sunnah dulu. Nah, jadi memang itu termasuk adab-adab kita bersama masjid. Nah, termasuk ini yang agak susah sebenarnya. Kalau kita safar itu ya kalau singgah ke masjid biasanya kencing aja. Betul kan? Biasanya kalau mau ke pipis kan kalau perjalanan jauh cari masjid. Mau apa? Sholat duha, mau kencing. Jadi kita agak malu itu nanti catatan kita apa status singgah ke masjid apa? Buang air
kecil. Maka usahakan setelah buang air kecil sempatkan sholat sunnah ringan 2 rakaat. Ringan saja, nggak usah berat-berat. Al-Fatihah, Al-Asr, Al-Ikhlas. Sempatkan. Meskipun agak berat kalau buru-buru ya. Tapi kalau kita memang nggak terlalu terburu-buru, usahakan sempatkan. Itu termasuk juga fadilahnya memperbanyak saksi sujud kita. Memperbanyak apa? Saksi sujud. Maka itu kita disunahkan itu berpindah tempat dalam banyak sholat itu agar memperbanyak saksi sujud kita nanti di hari kiamat. Bahwasanya kita pernah sujud di tempat tersebut. Karena bumi ini, ya, baik buruk yang kita lakukan dia akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Nah, semakin banyak kita berbuat baik di banyak tempat, maka berarti banyak makhluk Allah yang akan menjadi saksi kita di hari kiamat. Selanjutnya di sini wa anna man min wadha'ifil malaikati ad-du'a lil mu'minin. Ya. Malaikat itu banyak. Ya. Malaikat itu banyak, berapa jumlahnya tidak ada yang tahu jawab. Ya. Ya, kita tahu mungkin yang diajarkan dulu di TPS 10 banyak. Ya. Tapi jumlah malaikat itu banyak dengan variasi tugasnya masing-masing. Karena dalam sebuah hadis yang menunjukkan dalil bahwasanya malaikat itu tidak ada yang tahu jumlah dari Allah adalah sebuah hadis yang sahih. Di Baitul Izzah itu namanya Baitul Ma'mur, ya, satu tempat di langit itu, yang mana setiap hari itu para malaikat masuk sebanyak 70.000 malaikat, tidak keluar lagi sampai akhir. Ya, 70.000 setiap hari. Sudah berapa hari yang berjalan? Kalau tahun Hijriah saya 1446 Hijriah. Kalau Masehi 2024. Tapi berapa usia bumi ini? Allah. Yang artinya sudah 70.000 setiap hari. Kita tidak tahu berapa bulan. Banyak sekali. Ya, maka banyak sekali tugas malaikat yang tidak kita ketahui. Tapi beberapa dalil menyebutnya. Nah, salah satunya ini ada malaikat yang memang punya tugas fungsi khusus. Ya, mereka adalah malaikat-malaikat yang datang di masjid-masjid mencari orang-orang yang mendoakan orang-orang yang sholat dulu. Ada juga yang malaikat datang itu di majelis-majelis itu untuk mendoakan orang-orang yang dulu di majelis. Ada malaikat yang tugasnya ketika hari Jumat nongkrong di depan pintu mencatat mereka yang awal-awal masuk ke dalam masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Dan itu banyak semua. Jadi banyak sekali malaikat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, di dalil ini menunjukkan satu dalil kepada kita. Ada malaikat yang punya tugas khusus mendoakan orang-orang yang sholat di masjid. Ya. Dalilnya apa? Di sini disebutkan juga oleh oleh pensyarah Syekh Mustafa Al-Khin dalam surat Ghafir. Surat Ghafir ini surat ke-40. Ya. Juga disebut dengan surat Al-Mu'min. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil-ladzina amanu." Sesungguhnya ada malaikat alladzina yahmiluna al-'arsy, mereka memikul arsy Allah Subhanahu wa taala, wa man hawlahu, dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lil-ladzina amanu, dan memintakan ampun bagi orang-orang beriman. Jadi ada malaikat yang tugasnya meminta ampun kepada Allah. وهذا مقيد بما إذا دام المصلي على وضوئه ولم يحدث في هذا في المسجد كنشر غالة أو بصاق أو أخل بأي أدب من أدب المسجid. Dan ini berlaku tadi dengan syarat selama orang yang mengerjakan sholat itu tidak melakukan 2 hal, tidak melakukan sesuatu yang mengganggu. Mengganggu ini apa? Salah satu penjelasan ulama adalah dia datang dalam keadaan yang baik, tidak bau. Karena malaikat itu tidak boleh dekat dengan orang-orang yang bau, spesifik bau menyengat, bawang, ya, apa lagi bawang putih. Itu makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang makan basadan, barang siapa yang makan bawang, jauh-jauh dari masjid. Kenapa? Malaikat terganggu dengan bau yang tidak sedap. Ini jadi penghalang nih, malaikat tidak boleh dekat. Harusnya kita dapat fasilitas doa gara-gara bau kita nggak mau. Bisa makan contoh tanpa bawang 2 kali. Ya, aneh apa bau-bau seperti itu. Maka hendaknya kalau masuk masjid sudah habis makan sesuatu yang berbau dibersihkan, sikat gigi, parfuman dan lain-lain. Ya, karena malaikat terganggu. Jangan kan malaikat, orang juga terganggu. Makan pete, jengkol,
atau yang lain-lain yang berbau itu mengganggu, bukan hanya malaikat, manusia juga. Ya manusia juga. Apalagi kalau dia berdiri di samping kipas, malah menyebar kemana-mana. Nah ini syarat tidak melakukan sesuatu yang mengganggu. Dua, dia tidak berhadas. Ya, berhadas itu apa? Batal. Nah ini selama itu tidak terjadi, malaikat akan senantiasa mendoakan dia. Allahumma arhamhu waghfir lahu wa tub alaihi. Dirahmati, diampuni dan diterima tobatnya. Oke baik, mungkin sampai di sini dulu satu hadis kita sudah dengarkan beberapa adab dan fadilah serta keutamaan ke masjid, berjalan ke masjid dan juga beberapa hal. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ya, masuk ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mengenai sholat berjamaah, terutama kita sebagai kepala keluarga punya anak-anak yang laki-laki terutama, yang saya ingin tanyakan bagaimana kiat-kiat sudah bisa mengajak anak-anak kita pergi ke masjid berjamaah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ya, begini. Nabi SAW itu punya tuntunan kepada kita. Muru auladakum bis-shalah wa hum ala sab'ah. Perintahkan anak kalian sholat ketika usia 7 tahun. Ya. Wadribu bil aswah. Pukul 10 tahun baru. Tentu pukulan peringatan pendidikan. Sebenarnya kapan anak-anak itu kemudian menanggung kewajiban sholat itu secara mandiri? Ketika kapan? Balik. Ya. Usia berapa balik anak kita? 13 ya. Taruhlah patokan paling lambat 15 tahun. Taruhlah patokan paling lambat 15 tahun. Karena dalam mazhab Syafi'i, kalau anak sudah 15 tahun meskipun belum bebas saja sudah dianggap balik. Maka taruhlah ini patokan paling lambat 15 tahun. Berarti berapa waktu kita yang kita miliki sebagai orang tua untuk melakukan kebiasaan? 8 tahun. Dari usia 7 sampai usia 15 tahun. Oke? Usia 7 sampai usia 15 tahun. Itu waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebelum nanti anak balik dan dia tanggung jawab sendiri untuk amalnya. Orang tua tidak lagi tanggung jawab kan kalau sudah balik kan. Maka kita punya waktu berapa? Dimulai dari apa? 7 tahun. 7 tahun sudah mulai disuruh. Ya, sudah suruh mulai apa? Sholat. Tapi tidak dipaksa. Maka di sini bahasa keteladanan. Ya. Maka anak itu sebenarnya bahasa yang paling efektif. Anak usia 7 tahun itu adalah bahasa melihat. Ya, bahasa apa? Melihat. Tidak diperintah secara penekanan. Tapi nanti kalau sudah 10 tahun masih agak rewel ya, nah boleh bahasa penegasan. Seakan-akan di sini ada perintah orang tua untuk mempertegas pesan, maksudnya sholat itu hal yang penting. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan pukul kalau masih tidak sholat usia 10. Belum sudah wajib belum sih 10 tahun? Belum. Tapi apa pesan di sini? Menegaskan dan menekankan kepada anak, oh ini keputusan yang penting. Sampai siapa bapak saja harus memukul saya kalau saya ada sholat. Nah, jadi kalau ada anak-anak sampai usia balik kalau tidak sholat itu problem di orang tua, bukan di anak. Ya, di garis bawah ya. Kalau ada anak usia 15 tahun atau balik dan dia belum sadar kewajiban sholatnya, maka yang perlu dievaluasi bukan anak, orang tuanya dan model pendekatan serta pendidikan dia. Ya. Sudah berapa kali mencontohkan sholat? Ya, sudah berapa kali mengajar? Bagaimana membuat anak tumbuh? Berapa kali aja ada masjid? Ya, berapa kali? Ya, berapa kali kita tegas menjelaskan sikap kita tegas? Ya, apa? Kepada anak tentang pentingnya sholat. Maka yang berkotor itu dia menggantung campur. Bukan itu dicampur, cuma gantung. Digantung di sini pajak. Dia bilang itu campur kalian tahu untuk disampaikan ke anak. Itu campur itu gunanya ke kalian. Maka pastikan ayah tidak perlu ambil itu campur. Pastikan apa? Ayah. Jadi anak-anaknya memang ada reward dan punishment. Ya, ada apa konsep apa? Reward dan punishment. Ada hadiah dan juga ancaman. Harus seimbang ya. Maka Nabi SAW mengajarkan itu. Maka saya selalu melihat di sini ada satu isyarat di kepala kita.
Memang sholat di masjid itu baik, pahalanya banyak. Tapi saya selalu sampaikan, jangan, khususnya para bapak ayah, jangan habiskan semua ibadah tak di masjid. Sisakan untuk dilakukan. Makanya kita tahu hadis Nabi itu, Nabi SAW itu hanya mengerjakan sholat wajib di masjid. Sholat sunnahnya di mana? Makanya Nabi SAW bersabda, tidak ada sholat yang lebih utama yang dikerjakan seseorang, melainkan dia kerjakan di rumahnya kecuali yang wajib. Ya, kita lihat. Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Paling tidak dua. Satu, menjadikan rumah kita rumah yang bercahaya dengan sholat. Karena sholat, menurut saya tadi itu tidak suka di rumah yang dibacakan apa? Al-Quran dan didirikan sholat. Satu itu. Dua, pendidikan, keteladanan. Ya. Khususnya anak-anak kita yang belum wajib sholat tadi ya, usia 4, 3 tahun. Agar apa? Bapak ini kalau pulang ke rumah, dia melihat bahwa bapaknya kerjakan sholat. Oh, bapaknya pulang itu baca Quran. Makanya Nabi SAW ikra'u Al-Quran, baca Al-Quran di rumah. Nah, kenapa setan tidak masuk rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran? Ya, bacakan. Nah, selain faktor itu, sebenarnya faktor pendidikan itu, pembiasaan, contoh keteladanan. Mohon maaf, kita ini, Ustaz saya sholat, tapi di masjid semua. Saya baca Quran, tapi di masjid semua. Anak kita lihat enggak lihat. Yang dia lihat ketika bapaknya pulang apa? Nonton YouTube sama nonton TV. Bukan berarti bapaknya tidak rajin sholat bapaknya, rajin baca Quran, tapi anaknya tidak lihat itu. Betul kan? Dia sudah habiskan semua di masjid. Qobliyah apa dia di masjid, baca Quran di masjid, taklim di masjid. Soleh bapaknya sholat. Cuma sampai di rumah anaknya tidak lihat itu kebaikan-kebaikan yang dia lihat. Bapaknya kalau sampai rumah buka sarung, celana pendek, pakai singlet, nonton YouTube. Ya, memang rumah tempat istirahat itu. Poin pendidikan dan pembiasaan serta contoh teladan itu tidak didapat. Nah ini saya bilang. Jadi kalau ada anak sampai usia 15 tahun tidak sholat, itu sebenarnya yang perlu dievaluasi bukan anak. Yang pertama kali dia harus dievaluasi bapak. Sebagai apa? Memimpin rumah tangga itu pernah tidak mencontohkan? Ya, saya pribadi itu punya kenangan dengan ayah saya. Ya. Itu tadi. Apa? Saya tahu saya itu kalau malam itu dia kalau pagi sholat duha sebelum pergi ke warung. Saya tidak kerjakan sholat duha gitu. Cuma saya lihat kalau saya bangun sepertiga malam ketika saya tidur di kamarnya, saya lihat bangun saya sholat. Saya sholat malam? Enggak, saya tidak sholat malam. Cuma itu ingatan buat saya. Kalau maghrib isya itu bapak selalu panggil saya di meja makan sambil ibu saya jamkan makanan di dapur. Dia panggil anak-anaknya untuk ngaji. Dia selalu dengarkan dia simak ngaji. Meskipun bacaannya gimana, lancar. Tapi itu apa keteladanannya penting ada di rumah kita. Ya, itu yang saya ingat sampai beliau sudah wafat, itu kenangan itu masih ada sama. Nah, itu yang penting Pak, menanamkan kenangan taat dulu. Itu yang hari ini banyak anak-anak kita tidak peroleh. Kenapa? Bapak sudah habiskan semua ibadahnya di mana? Sama istri juga ada dia, ya. Kan istri itu penting juga itu. Tahu itu kalau kita tuh rajin ibadah itu penting. Karena nanti istri kita yang paling banyak berinteraksi sama anak, dia juga mencontohkan dari Islam. Yang ada istri kita rajin ngaji kalau ada kita. Kalau kita pergi dia buka TikTok, buka Instagram, dia ajak anaknya nonton TikTok, itu kacau. Ya, makanya mulai pertama kali dari ayah. Tidak bisa dari ibu, harus dari ayah. Karena bahasa pendidikan itu adalah bahasa kenalan. Ya, jadi kalau tanya tipsnya bagaimana? Mulai dari kita sebagai orang tua. Allah lebih soal. Masih ya berkaitan dengan yang tadi Ustaz bilang perlu ada keteladanan di rumah. Nah, bagaimana kalau kadang saya berpikir bagaimana kalau misalnya sekali-sekali sholat berjamaah sama anak istri di rumah bagaimana? Atau sesekali itu meskipun kita tetap harus pahami paham kan pada anak-anak yang laki-laki khususnya ya. Biasanya laki-laki itu sholat terbaiknya di masjid. Ya. Tapi kalau misalnya sesekali untuk pendidikan boleh masalah. Ya, tidak tercela itu bukan perbuatan tercela. Untuk pendidikan ya, pendidikan. Ya, terus pernah juga saya lakukan itu saya tiru dari pernah saya dengar cerita itu yang ada sahabat itu yang sudah sholat di masjid berjamaah, dia pulang lalu sholat ya. berjamaah lagi di masjid ya, bisa itu juga bisa dilakukan bisa. Jadi ketika kita sudah sholat berjamaah di masjid, itu sholat wajib. Nanti kita di rumah mengimami keluarga misalnya,
ada anak boleh dong. Tapi status sholat ini status sholat sunnah. Dan memang beli ajri taklim untuk pendidikan boleh. Niatnya Tapi jangan menjadikan kebiasaan. Mungkin sesekali bukan. Ya. Tapi tadi poinnya untuk ditaklim pengajar. niatnya yang di rumah itu mengulang itu apa ya niat? Oh, enggak sholat sunnah. Sholat sunnah. Meskipun jumlahnya sama, mungkin 3, mungkin 4, tapi statusnya sholat sunnah. Niatnya Sholat sunnah saja. Sholat sunnah saja. Karena kita boleh makmum wajib boleh bermakmum dengan sunnah. Termasuk misalnya ini ya, ini termasuk dalam hadis yang sahih. Para Rasul dan para sahabat pernah selesai sholat, ada sahabat terlambat masuk. Nabi SAW tanya, siapa yang mau sedekah sama ini? Sedekah bagaimana Rasulullah? Ya temani dia berjamaah. Karena ada lagi yang berjamaah kan sendirian. Maka ini dalilnya ini salah satunya. Maka kemudian saya Rasulullah, ya sudah. Kemudian di situ apa? Dia jadi imam atau makmum sudah bisa sama-sama. Karena imam dan makmum itu tidak disyaratkan harus sama niat. Tidak ada persyarat apa harus sama niat. Yang satu wajib, yang satu sunnah boleh. ada apa namanya itu kan? Kalau ibadah itu dilakukan ketika ada syarat suatu sholat atau suatu ibadah tidak terpenuhi. Contoh, ya, kita sholat dalam keadaan baju ada najisnya. Ya, itu kan tidak sah sebenarnya sholat kita. Tapi kita tidak punya pakaian lain. Waktu sholat sudah masuk. Ya, maka mau tidak mau kita kerjakan dengan pakaian yang ada najis. Kemudian kita baru dapat air atau dapat pakaian baru, kita ganti atau kita bersihkan, maka kita harus ulang lagi sholat. Ya ada. Ya, sama seperti mungkin juga contoh lain ketika berkendara, misalnya kereta atau bis, ya masuk waktu subuh misalnya, bisa nggak berhenti. Waktu sholat subuh terbatas 1 jam saja. Maka kita kerjakan sholat di bis misalnya dalam keadaan yang tidak sempurna, tidak berdiri, tidak rukuk, tidak sujud. Harusnya kita mampu untuk melakukan itu. Maka kemudian kita sholat untuk menghormati masuknya waktu sampai di TKP kita ada mengulang sholat dengan cara yang lebih sempurna. Itu namanya ada mengulang. Beda dengan qadha. Kalau qadha itu karena ketinggalan atau lupa keluar dari waktunya, kayak di status sholatnya qadha. Allah SWT. Ya mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Saya kira kesempatan kita untuk bertanya kepada Ustaz setiap kali kita insya Allah. Mungkin dari jamaah di belakang atau Bapak di depan. Kalau ada di belakang di kedua mic ini. Belum ada Pak Diego, silakan Pak Diego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, ini mungkin mewakili teman saya. Dalam cerita perang Tabuk itu ada tiga sahabat, dia yang agak meremehkan perintah Nabi untuk ikut perang tanpa uzur. 3 orang ini sampai selesai perang tidak ikut perang, sehingga Nabi memberikan menghukum mereka sambil menunggu perintah wahyu dari Allah. Akhirnya nanti itu 40 hari itu diterima tobatnya. Mereka diberikan sanksi oleh Nabi, semua kaum muslimin memboikot mereka sehingga tidak ditegur, sehingga 2 orang sahabat ini itu mereka tidak kuat dengan boikot yang diberikan oleh Nabi, sehingga mereka 2 orang ini tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Tapi 1 orang dia masih kuat. Saya kurang hafal namanya. Nah, ini nyaris mirip dengan cerita saya. Di kompleks saya itu mantan anggota Islam Jamaah LDI. Setelah saya keluar dari LDI itu, 1 kompleks itu memboikot. Kebetulan 3 orang juga, 3 orang. 3 orang. Yang satu itu dia kalau sholat di rumahnya persis di depan masjid. Bahkan boikotnya itu
salam tidak dijawab. Bahkan jawabannya itu wa'alaikum. Nah, itu kan jawaban salam bagi orang kafir. Nah, mereka termasuk saya nggak boleh sholat di masjidnya. Saya punya akses ke masjid berdempetan dengan masjid di masa ini. Dulu saya bikin pintu masuk, setelah saya keluar gembok, akhirnya ditembok. Tapi makanya saya jauh-jauh dari rumah saya, selalu jawab tidak pernah ketinggalan sholat di masjid. Tapi satu orang ini dia sholat di rumahnya dengan mengacu pada cerita sahabat tadi yang 2 orang, dia tidak sholat di masjid walaupun masjidnya itu rumahnya itu di depannya. Dia mengacu ke sana. Rupanya ini pemimpin orang Islam Jamaah LBI ini dia memposisikan sebagai nabi. Seperti nabi kan di boikot begitu ya. Kami juga diboikot. Kalau nabi itu diterima tempatnya 40 hari, kami selamanya ini sudah sekitar 4 tahun. Keadaannya seperti itu. Bahkan tetangga sebelah Pak tidak menegur. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang berani menegur karena perintah dari atas begitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, mungkin itu nanti sharing teman saya itu seperti apakah pendapatnya dia itu mengacu ke sahabat yang tidak ke masjid itu bisa diterima, atau ikuti kami yang 2 orang tetap keluar ke sholat di luar gitu. Ya, baik. Masya Allah ya. Kisah 3 orang tabu itu memang kisah di sini disebutkan dalam Taubat, kisah di situ disebutkan. Ya, itu sahabat Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu anhu, Hilal bin Abi Umayyah, radhiyallahu anhu, satu lagi saya lupa. Ya, Ka'ab bin Malik ya, bukan, Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Malik saya, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Abi Umayyah, lagi bertiga mereka memang tidak ikut perang Tabuk dan tidak ada uzur. Ka'ab bin Malik cerita, sebenarnya saya kalau mengarang-arang cerita pasti nggak terima dengan, cuman jujur bisa. Akhirnya karena jujur diboikot oleh Nabi SAW karena tidak ikut perang itu 3 orang ini. Kalau orang-orang munafik kan rata-rata mereka bikin alasan. Nah 3 orang ini tidak punya alasan sama sekali, tidak ada uzur yang bisa diterima dan dibenarkan. Maka Nabi SAW kemudian menghukum mereka hukuman sosial. Diboikot, tidak diajak bicara, tidak bertegur sapa, tidak disalami selama 50 hari. Jadi bukan 40 hari, 50 hari. Ya. Nah, tadi yang agak kuat itu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik masih kendel ke masjid, dia nyapa orang lain tidak nyapa. Kata hatta dhaqat, sampai bumi yang luas itu terasa apa? Sempit. Nah, yang 2 ini Hilal bin Abi Umayyah, istri-istrinya juga minta izin karena mereka sudah tua untuk diuruskan. Mereka tidak sanggup juga untuk menerima sikap tersebut, akhirnya di rumah betul. Ya, tapi Ka'ab bin Malik tetap masjid, perlu dipahami beda suasana. Ya, di zaman Nabi masjid yang digunakan untuk sholat cuma masjid Nabawi dan masjid Kubah ya, balik. Tapi masjid cuma ada 2 itu saja masjid. Ya. Jadi artinya memang tidak punya pilihan masjid lain. Ya, tidak punya pilihan masjid lain. Toh juga kalau misalnya di zaman itu pindah masjid ya tetap diboikot. Tapi kalau hari ini bisa maaf ya. Bapak dan beberapa teman diboikot jamaah ini, cari masjid lain, banyak masjid West terbuka lebar. Ya, kalau perlu yang diboikot di sana lari ke sini saja. Ya, sholatnya di sini saja. Atau masjid yang sekitar lain. Ya, itu yang harus dipahami. Memang pertanyaannya adalah apakah boleh di rumah terus sholat di rumah terus boleh, tidak berdosa. Ya, boleh. Sholatnya tetap sah, tapi tadi dia kehilangan banyak afdhaliyah. Ya. Kehilangan banyak afdhaliyah. Secara fikih, boleh tidak seseorang itu sholat di rumah? Boleh. 5 waktu bahkan boleh. Karena memang kewajiban kita sebagai muslim itu mengerjakan sholat. Jamaah bukan syarat diterimanya sholat, tapi berjamaah itu afdhaliyah dalam pelaksanaan sholat. Nah, jadi perlu dipahami oleh teman yang tidak mau ke masjid itu. Ya, dia cuma dilarang di masjid RI saja. Ya, di masjid lain, di masjid apa? Masih diterima. Karena saudaranya semua kaum muslimin, kecuali RI tadi mungkin tidak terima lagi. Ya, karena sudah dianggap kafir mungkin ya. Karena sudah keluar dari jamaah, sudah
ya sudah dikafirkan ya maka sudah haram untuk berinteraksi dan lain-lain. Tidak apa, jangan merasa bumi ini seperti bumi Allah. Alam takun ardullahi wasi'ah. Allah dalam surat Maidah apa? Bukankah bumi Allah ini luas? Bukankah bumi Allah ini luas? Masjid Allah banyak. Kenapa kita harus membatasi masjid-masjid berikutnya jamaah yang ini masuknya? Ya. Jadi itu bukan alasan yang tepat sebenarnya. Ya. Kemudian hanya mengurung diri di masjid, tidak berinteraksi atau tidak melaksanakan ibadah karena dia akan kehilangan banyak afdhalnya. Oke, mungkin semoga itu jawaban saya secara ringkas. Semoga bisa menjawab. Ya, Pak Haji. Begitu ya. Allah. Ya, mungkin saya sambung sedikit dari pertanyaan Pak Haji. Apakah kondisi seperti itu tidak sebaiknya kita hijrahkan? Artinya ini kan kondisi tempat sekitar itu sebenarnya tidak nyaman. Artinya kalau kita lihat seperti itu, seperti Pak Haji dengan tadi temannya itu, kenapa sih tidak pindah begitu? Mesti pindah saja keluar. Artinya kenapa mau tinggal tetap di tempat seperti itu sementara kita dikecilkan di kelompok itu? Kalau menurut saya seperti itu mana begini, hijrah itu memang disyariatkan. Tapi secara umum hijrah itu adalah intiqal min daril harbi atau min daril kufri ila Islam. Kewajiban hijrah itu pindah dari satu negeri kafir ya ke negeri Islam. Bagaimana dulu Nabi pindah dari Mekah menuju Madinah. Dengan catatan apa? Karena kita dipersulit untuk ibadah. Ya. Itu makna hakiki. Tapi makna yang lebih luas itu juga bisa ditarik dalam urusan bersosial kita. Ketika kita tinggal di satu lingkungan yang mempersulit proses taat dan ibadah kita kepada Allah, maka baiknya kita pindah dari tempat. Contoh ya, misalnya kita tinggal di lingkungan yang nggak beres, ya mungkinnya apa? Ya mungkin contohnya banyak pencuri di situ, atau pengedar sabu, ya minum khamar, termasuk mungkin jemaah yang lingkungan di situ ya. Ya, dari situ tidak menunjang lingkungan itu tidak membantu kita untuk lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi saya bilang alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah yang luas? Ya. Bukankah Sudiang itu tanah kosong masih banyak? Ya kalau konteks kita ya, bukankah tanah? Misalnya kita tidak diterima di harta kok pindah lagi ke BPS dulu. Kalau ke Sudiang ini tidak bisa diterima pindah ke Rapoci, pindah ke Rapokan, pindah ke mana? Kalau tidak bisa juga diterima di Makassar, geser ke Maros. Tidak diterima di Sulawesi, pindah ke Jawa. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah tanah bumi Allah yang luas? Ya. Maka semua Nabi SAW itu ketika dia dipersulit untuk beribadah, dipersulit untuk berdakwah, sulit untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka urusan pindah itu harusnya menjadi urusan yang sangat penting. Dan insya Allah jadi hijrah ya. Karena berpindah dari satu tempat yang buruk ke tempat yang lebih. Ya. Jadi mungkin seperti saudara-saudara yang masih ada di dalam, kalau memang itu mempersulit untuk berubah, jadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, kenapa ada cari tempat lain? Kemudian, ya, biarpun kontrak, mungkin statusnya lebih, ini punya sendiri, ya, kemudian jual aja sama yang teman-teman di Islam Jawa. Ya, kalau dia mau beli kan, jadi kita cari tempat lain yang biar bisa lebih bersosialisasi dengan kaum muslimin. Allah. Ya. Karena waktu kita sudah hampir masuk, kami mohon untuk pertemuan ini. Ya baik. Ya mungkin ini yang kita bisa bahas satu hadis ya. Insyaallah dalam kesempatan kali terkait adab dan beberapa faedah terkait masjid. Ya, semoga bisa kita amalkan, menambah ilmu, menambah iman, menambah amal. Semoga kita jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita selalu dalam jalan-jalan yang membawa kita kepada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari kita cukupkan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kesalahan kata salah sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.